Kita masuk pada pendekatan normal terhadap binomial. Apabila kita perhatikan suatu distribusi probabilitas binomial dengan semakin besarnya nilai n, maka semakin mendekati nilai distribusi normal. Gambar berikut menunjukkan distribusi probabilitas binomial dengan n yang semakin membesar. Bila nilai x adalah distribusi acak binomial dengan nilai tengah mu sama dengan NP dan standar deviasi sigma sama dengan NPQ, maka nilai Z untuk distribusi normal adalah di mana N dan nilai P mendekati 0,5. Dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, berhasil atau gagal yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Distribusi binomial akan mendekati distribusi normal jika nilai P sama dengan 1/2 dan nilai N lebih besar. Namun dalam prakteknya, distribusi normal atau kurva normal dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus distribusi binomial atau probabilitas binomial, sekalipun P tidak sama dengan 1/2 dan N relatif kecil. Peluang distribusi binomial BXN, P bisa dihitung jika N kecil, namun bila N besar atau mendekati tidak terhingga, maka peluang binomial bisa dihitung melalui prosedur hampiran normal pendekatan terhadap normal sehingga menghasilkan sebuah pendekatan yang sangat tepat. Contoh, bila X adalah peubah acak binomial dengan rataan mu sama dengan NP dan variansi sigma 2 sama dengan NPQ, maka bentuk pelimitan bagi sebaran X sama dengan X kurang mu per sigma. Untuk N mendekati tak berhingga atau tak terhingga, ini ialah distribusi normal baku NZ 0,1. Seperti yang kita lihat pada gambar di layar, ini adalah contoh gambar grafik pendekatan distribusi normal terhadap binomial untuk N sama dengan 10. Dan berikut ini juga dengan menggunakan Excel akan digambarkan grafik distribusi normal terhadap binomial. Contoh misalnya pada pelemparan sebuah koin di mana P peluang sukses muncul gambar, sedangkan Q adalah peluang gagal muncul gambar. Penyelesaian contoh soal di atas. Dicari PZ lebih dari sama dengan 0,85, maka luas daerah di bawah kurva normal adalah 0,5 kurang 0,3023 sama dengan 0,1977. Jadi peluang bahwa 60 atau lebih dari 60 konsumen baru akan kembali untuk makanan lainnya sebesar 0,198 atau 19,8%. Dan berikutnya kita masuk pada faktor koreksi kontinuitas. Faktor koreksi kontinuitas adalah nilai 0,5 yang dikurangkan atau dijumlahkan bergantung pada pertanyaannya, pada nilai yang terpilih ketika distribusi probabilitas diskret diperkirakan melalui distribusi probabilitas kontinu. Untuk meningkatkan perkiraan kami adalah tepat untuk memperkenalkan faktor koreksi kontinuitas. Ini digunakan karena distribusi normal adalah kontinu sedangkan distribusi binomial adalah diskrit. Untuk variabel acak binomial, histogram probabilitas untuk X sama dengan 5 akan menyertakan batang yang bergerak dari 4,5 menjadi 5,5 dan berpusat pada 5. Contoh soal, Adi merupakan pedagang buah di Tangerang. Setiap hari ia membeli 300 kg buah di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Probabilitas buah tersebut laku dijual adalah 80% dan 20% kemungkinan tidak laku dan busuk. Berapa probabilitas buah sebanyak 250 kg laku dan tidak busuk? Jawabannya N sama dengan 300, probabilitas laku P sama dengan 0,8 dan Q
sama dengan 1 kurang 0,8 sama dengan 0,2. Mu sama dengan NP sama dengan 300 kali 0,80 sama dengan 240. Sigma sama dengan kuadrat N PQ sama dengan kuadrat 300 kali 0,80 kali 0,20 sama dengan 6,93. Diketahui X sama dengan 250 dan dikurangi faktor koreksi 0,5 sehingga X sama dengan 250 kurang 0,5 sama dengan 249,5. Dengan demikian nilai Z menjadi seperti yang telah kita lihat. Dengan kata lain, harapan buah laku 250 kg adalah 91,47%. Dan yang berikutnya, dalam teori probabilitas, koreksi kontinuitas adalah penyesuaian yang dibuat ketika distribusi diskrit di dekat dengan distribusi kontinu. Contoh, jika variabel acak X memiliki distribusi binomial dengan parameter N dan P, yaitu X didistribusikan sebagai jumlah berhasil dalam N. Percobaan Bernoulli independen dengan probabilitas P keberhasilan pada setiap percobaan, maka P X kurang dari sama dengan X sama dengan P X kurang dari X tambah 1. Untuk setiap X, 0, 1, 2, seterusnya sampai N, jika NP dan NP 1P besar kadang-kadang diambil sebagai 5. Maka probabilitas di atas didekati dengan cukup baik oleh P, Y kurang dari sama dengan X tambah 1 tambah 1/2, di mana Y adalah variabel acak terdistribusi normal dengan nilai harapan yang sama dan varians yang sama dengan X, yaitu EY sama dengan NP dan var atau Y sama dengan NP atau 1P. Penambahan 1/2 ke X ini merupakan koreksi kontinuitas. Faktor koreksi adalah usaha untuk memperbaiki hasil estimasi parameter jika diketahui ukuran populasi N. Faktor koreksi diterapkan jika rasio N atau N lebih dari 0,05. Standar deviasi rata-rata sigma P sama dengan sigma per kuadrat N kali kuadrat N kurang N per N kurang 1. Standar deviasi proporsi sigma P sama dengan kuadrat Pi atau 1 kurang Pi per N kali kuadrat N kurang N per N kurang 1. Cara menerapkan faktor koreksi. Hanya ada 4 kasus yang dapat terjadi, yaitu 1. Untuk probabilitas terjadinya nilai X atau lebih, gunakan luas di atas X kurang 0,5. 2. Untuk probabilitas terjadinya nilai lebih dari X, gunakan luas di atas X tambah 0,5. 3. Untuk probabilitas terjadinya nilai X atau kurang, gunakan luas di bawah X kurang 0,5. 4. Untuk probabilitas terjadinya nilai kurang dari X, gunakan luas di bawah X tambah 0,5. Contoh, rata-rata sampel akan lebih dari 2050. Himpunan rata-rata sampel akan lebih dari 1900. Jawab. Jika peneliti mengambil sampel 100 dari 600 populasi, akan terdapat himpunan 600. 100 kombinasi sampel yang mungkin, dengan kata lain, kan terdapat sebanyak himpunan 600. 100 rata-rata sampel. Jumlah rata-rata sampel tersebut cukup banyak sehingga distribusinya normal. Hal ini konsisten dengan Daily batas memusat. Distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Mu
X sama dengan mu sama dengan 2000 sigma X sama dengan sigma kuadrat N sama dengan 600 kuadrat 100 sama dengan 60. Tujuan faktor koreksi. Keberadaan faktor koreksi sangat penting untuk mengakomodir hal-hal yang mungkin menimbulkan kesalahan di lapangan maupun dalam perhitungan volume tegakan. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung faktor koreksi dan angka kayu bakar serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nilai koreksi kontinuitas adalah sebesar 0,5 yang dikurangkan dan ditambahkan pada data yang diamati. Untuk mengubah pendekatan dari binomial ke normal memerlukan faktor koreksi selain syarat binomial terpenuhi A. Hanya 2 peristiwa, B. Peristiwa bersifat independen, C. Besar probabilitas sukses dan gagal sama setiap percobaan. D. Data merupakan hasil perhitungan menggunakan faktor koreksi yang besarnya 0,5. Nah, seperti yang kita lihat di layar, ini adalah rumus dari faktor koreksi.